Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Sahih Bukhari, masih pembahasan tentang ilmu ya, kitab ilmu. Terakhir sampai hadis yang ke-79 di kitab saya, di bab yang ke-19. Sekarang masuk bab yang ke-20. Babu fadli man alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkannya. Jadi ini ada bab orang yang berilmu tadi mestinya dengan cara belajar. Ala ilmu bita'allumnya. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Setelah dia mendapatkan ilmu, maka dia ada kewajiban untuk mengajarkannya. Jadi ada keutamaan orang yang belajar ilmu, kemudian punya ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya ini kepada orang lain. Ilmu tidak berhenti pada dirinya. Hadis yang ke-79. Haddatsana Muhammad bin al-A'la'i qala Haddatsana Hamad bin Usamata an Buraid bin Abdullah an Abi Buraidah an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Masalu perumpamaan ma ba'athani Allahu, apa-apa yang Allah ini mengutusku bihi dengannya, minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu, itu kama salil ghaifil katsiri, seperti perumpamaannya hujan yang banyak, artinya hujan yang deras. Perumpamanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa petunjuk dan ilmu ya. Kemudian diperumpamakan seperti kehadiran itu, petunjuk dan ilmu itu seperti ada hujan yang deras. Yang asoba ardon, hujan tadi mengenai bumi, tanah, mengenai bumi atau tanah ardon. Fakana minha, maka adalah minha sebagian dari tanah tadi, dari bumi tadi, itu nakiyatun, baik, bagus tanahnya. Qabilatil ma'a, bisa menerima air. Ada tanah yang bisa menerima air, maksudnya air ini bisa dimanfaatkan. Ada tanah-tanah yang model begitu, yang baik. Fa'an batatil kala'a, maka menumbuhkan al-kala'a, rumput-rumput, wal usba, dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon al-katsira yang banyak. Nah, karena
tanah atau bumi tadi baik, ya, kemudian bisa menerima air tadi. Nah, dengan adanya tanah yang baik bisa menerima air hujan tadi, maka bisa menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang lain, pohon-pohon yang banyak. Wa kanat minha, dan adalah minha sebagian dari tanah tadi, ada yang ajadibu, yang ajadib. Ajadib itu tanah yang lengkung, jadi kayak leduan, teman. Leduan, ada tanah datar kemudian ada lengkungnya, ya, leduan. Itu tanah itu. Ada tanah yang ajadibu. Amsakatil ma'a, maka bisa menampung atau menahan air, karena kan tanah datar kemudian lengkung. Ledok itu bisa menampung air, ya, bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, maka Allah Ta'ala memberikan manfaat biha dengannya, dengan air yang ditampung oleh bumi yang lengkung tadi, yang ledokan tadi, bisa Allah memberikan manfaat anasa kepada orang banyak. Kan bisa menampung orang banyak. Ya, air tadi begitu. Fasyaribu, maka orang banyak bisa minum. Wasyakau, dan mereka dapat menyirami atau meminumi. Wazarau, dan mereka bisa bercocok tanam, bertani, ya. Wa asobat, dan mengenai minha darinya itu, dari sebagian tanah itu ada yang to'ifatan, satu kelompok tanah, yang ukhro, yang lain. Jadi ini tanah-tanah tadi, ada tanah yang pertama itu, ini kan gambaran, ya, permisalan saja kan, permisalan Nabi diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa petunjuk dakwah ilmu, juga itu digambarkan seperti air dari langit atau hujan yang deras sekali, siapapun terkena. Batu yang licin pun kena hujan, tidak menghindari, ya, hujan itu. Bahkan lautan yang sampai lober-lober pun air hujan terkena di situ. Artinya petunjuknya Allah dan ilmunya Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi itu, wa ma Muhammadin, bahwasanya tidak ada lain, Muhammad itu adalah sebagai rasulan, seorang utusan, ya, atau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh manusia, seluruh alam ini, seluruh manusia ini. Ini Nabi Muhammad. Gambarkan sampai air hujan yang deras sekali. Nah, kemudian digaratkan kita yang menerima itu seperti tanah. Ada tanah yang bisa menerima air tadi, tanahnya baik, maka bisa menumbuhkan rumput-rumputan maupun pohon-pohonan yang banyak, itu kan bermanfaat karena baik. Ada juga air itu, ya, menimpa seperti, ya, menimpa tanah yang lengkung tadi, kemudian menyimpan air, kemudian bisa memanfaati orang banyak juga. Orang minum ambil di situ, orang menyirami ambil di situ, bercocok tanam, menyirami apa namanya, tumbuh-tumbuhan, ya, bisa dari situ, ya, manfaat itu bisa dua-duanya baik, menerima tunjuk, berilmu, kemudian memanfaati orang banyak. Sekarang gitu gambarnya begitu. Ya. Tetapi, ya, ada juga air hujan ini wa asobat minha to'ifatan ukhra. Seperti misalnya menimpa daripada air hujan tadi satu kelompok tanah yang lain. Inna, sungguhnya tiada lain, dia ardon tadi, ki'anun, air yang apa, tanah yang licin, yang halus, yumsiku, menahan ma'an air, lantum siku tidak dapat menahan ma'an air, karena licin, ada tanah yang licin juga tidak bisa menahan air.
Wa tumbitu, dan tidaklah bisa menumbuhkan kalaan rumput-rumputan karena tanahnya licin, kena hujan ya udah tidak bisa menyimpan, apalagi dimanfaatkan untuk langsung. Nah, bablasan itu nggih. Bablas. Ini yang kelompoknya sawaun alaihim andar tahum am lam tundirhum itu. Layu minum itu. Dengar dia, ngerti kebaikan, tapi ya itu tadi. Fadzalika masaluman. Kemudian fadzalika, maka demikian itulah masalu, permisalan man, orang yang faqahu, orang yang paham fi dinillahi, akan agama Allah. Dan agama Allah. Jadi ada orang yang paham pada Allah, ada yang tidak, gitu. Wa nafa'ahu, dan memberikan manfaat, orang yang paham pada Allah tadi memberikan manfaat, ma ba'atsani Allahu bihi, apa-apa yang Allah itu mengutusku bihi dengannya, fa'alima, maka orang tadi belajar, wa alama, dan mengajarkan. Ya. Permisalan orang-orang yang paham dengan dinnya Allah Ta'ala itu adalah seperti Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad itu dengan banyak ilmu dan petunjuk tadi, dengan adanya itu dia belajar kemudian mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu, dan perumpamaan man, orang yang lam yarfa biyadika roksan, orang yang tidak dapat mengangkat dengan demikian itu kepala pada dirinya, tidak bisa terangkat oleh adanya petunjuk dan ilmu tadi. Walam yaqbal huda, dan tidak bisa menerima petunjuk hudallah, petunjuknya Allah, alladzi yang arsaltu, aku ini diutus bihi dengannya, dengan petunjuk dan dengan ilmu tadi. Ada juga orang yang seperti batu tanah yang licin tadi, tidak terkena dia, ya. Dia mendengar, dia mengerti, dia tapi ya udah bablas tunjuk pun ilmu tadi, dia tidak mau belajar. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, qala Ishaq, berkata Ishaq. Abu Abdillah ini adalah pengarang kitab ini, ya. Akhirnya Imam Bukhari. Kemudian guru Imam Bukhari yang dari sini adalah Ishaq. Dia belajar dari Ishaq. Wa kana minha, dan adalah minha darinya, dari tanah tadi, ta'ifatun, ada kelompok, ada bagian kelompok tanah yang koyalat, yang menyedot, kalau bumi menyerap, ya. Ada satu kelompok bumi yang koyalat, yang menyerap al-ma'a, akan air, bisa menyerap air. Qaun ya lauhul ma'u, qaun ini namanya, dataran ini. Qaun itu dataran, tanah yang datar. Ya lauhul ma'u, yang melewatinya air tadi, melewatinya tanah datar tadi, air tadi. Wasafsafu, dan wasafsafu itu adalah al mustawi minal arti, mustawi dari ratanya, mustawi ratanya, minal arti dari tanah. Artinya yang dikatakan qaun, ya, itu adalah seperti safsafu yang diartikan dengan rata, ya, datar ataupun rata dari bumi, terkena juga air tapi bisa menyerap, ada juga bagian itu, sehingga dengan serapan itu nanti akan mengeluarkan lagi yang manfaatan orang lain, ya. Jadi manfaatnya oleh makhluk, bukan hanya orang saja, tapi makhluk yang ada di bumi. Ini permisalan. Padahal kalau dalam ayat itu waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Ini Rasulullah ini ada, Allah itu yang zat yang mengutus
yaitu Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul ya, dengan benar dan petunjuk. Kebenaran ini dengan petunjuk dan kebenaran bisa dibuktikan dengan ilmu. Kebenaran Rasul ini liyudhirahu ala dini kulli, bisa mengalahkan seluruh agama yang ada pada saat itu. Berarti dulu ada agama, dan agama itu adalah panutan. Nama agama itu adalah sesuatu yang dijadikan panutan, yang orang itu akan menganut dan mengikuti aturan-aturan selama 24 jam itu yang dia ikuti. Jadi namanya agama itu panutan, tuntunan, aturan. Jadi Rasulullah diutus menjadi nabi, Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi seorang rasul itu sudah ada aturan-aturan yang banyak, tetapi oleh Allah Ta'ala liyudhirahu ala dini kulli, bisa mengalahkan din-din, aturan-aturan yang ada semuanya itu. Meskipun orang-orang kafir tidak cocok, tidak peduli, karena adanya kebenaran tidak dipotendak atau tidak dimusyawarahkan. Tidak, kebenaran itu mutlak dari Allah ya. Kalau kesalahan dari kita, jadi datang dari Allah itu benar semuanya. Kok kita tertimpa begitu? Berarti kesalahan kita, bukan Allah. Allah ini tujuannya baik kok. Ya, tujuannya baik kok. Buang orang-orang saja lah. Ya, mau menutupi petunjuknya Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia itu, tetap kok. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, kan begitu. Allah tetap akan memancarkan nurnya, cahayanya. Meskipun orang-orang kafir menghalang-halangi ataupun tidak suka, tidak akan. Kebenaran itu akan nampak sebagaimana ini. Maka Bapak-bapak, marilah kita ini berusaha ya, dan kita kebetulan dipilih oleh Allah Ta'ala dengan jalan bagaimana kita pun juga tidak bisa berpikir kita sebetulnya. Kok tahu-tahu kita itu Islam itu dulu bagaimana? Kan kayak Islam kita itu sudah ada dari nenek moyang kita itu, tahu-tahu kita kok ya jadi Islam itu tidak diperjuangkan sebagaimana para sahabat dulu ya, atau bagian-bagian orang-orang yang selain kita mau masuk Islam saja ada susah payah berjuang, dia itu sampai mengorbankan, dia diasingkan oleh orang tuanya gitu. Dan sampai sekarang katanya belum pulang di jamaah kita di Gemawa karena terusir. Jadi satu keluarga ini dia masuk Islam sendiri, terus saja keluar Jawa sampai sekarang belum pulang. Dulu pernah pulang itu udah secara ekonomi udah baik, dia punya mobil, dia cerita begini. Ya saya tidak nanggapi karena orang tuanya masih hidup. Orang tua jangan dicerca. Kan Kristen ya, walaupun kafir nggak boleh dijelek-jelekan, kan orang tua kita. Lah bagaimana caranya? Ya doakan supaya dapat petunjuk. Kan begitu, orang tuanya masih hidup kok, jangan disalah-salahkan. Didoakan saja, berbuat baik selama tidak berhubungan dengan namanya akidah. Tidak apa-apa orang tua. Kan itu kan pernah ditanyakan Asma ini ya. Kan ibunya itu kan kafir, Asma itu ibunya kan kafir. Di persaudaraannya Abdul Rahman sama saudaranya Aisyah radhiyallahu anha itu ya. Wallahu a'lam sama Aisyah ini apa beda ibu atau satu ibu saya belum tahu. Itu kan memberi hadiah terus sama si Asma ini. Kemudian ditanyakan pada Rasulullah, bagaimana saya ini berbuat baik kepada ibu saya? Atau saya menerima enggak ini? Apa yang dibeli oleh ibu saya? Oleh Rasulullah, berbuatlah baik kepada ibumu. Tapi dengan batas-batas, tidak mengorbankan akidah. Orang tua tetap orang tua yang melantarkan kita ini ada di dunia ini. Lah kemudian Bapak Ibu sekalian ya, namanya ilmu dan petunjuk ini Masya Allah semua pun tidak pilih-pilih sebetulnya. Tapi yaitu tadi inna huda hudallah ya. Kita cuma menyampaikan saja ya, soal Islam ini. Adapun tentang cocok dan tidak cocoknya itu diberi petunjuk dan tidak diberi petunjuk ini adalah Allah Ta'ala. Kita ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Satu bab satu hadis. Bab yang ke-21, babur raf'il ilmi, bab terangkatnya ilmu, wa zuhuril jahl, dan
nampaknya kebodohan. Jadi ilmu ini dilenyapkan oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala, ditarik oleh Allah Ta'ala lagi, kemudian akan muncul atau tampaklah kebodohan-kebodohan. Kalau ilmu diangkat, orang-orang yang punya ilmu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Adanya orang bodoh mau bertanya, tanya siapa? Yang bertanya sama yang ditanya sama. Kalau dia berfatwa dengan fatwa ngawur aja, tidak berilmu. Nah, ini bab ini. Bakola Robi'atu, dan berkata si Robi'ah, layan bagi, tidaklah pantas li ahadin, untuk seorang pun, indahu syai'in, yang padanya orang tadi ada sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, ayyudhoyi'an nafsahu, jika dia itu menyia-nyiakan akan dirinya. Dari kata Robi'ah ini, tidak pantaslah pada seseorang pun, padanya seorang tadi ada sesuatu ilmu padanya, kok dia menyia-nyiakan akan dirinya, itu tidak pantas. Artinya orang punya ilmu kok diam, tidak menyampaikan kepada orang lain, dan nanti ilmu itu akan lenyap. Kalau orang berilmu diam, tidak bergerak, nah sudah selesai. Yang ada itu yang muncul akan itu tadi, wayudharul jahil tadi, akan muncul kebodohan-kebodohan. Maka kita jangan begitu, walaupun kepada anak kita, istri kita, ini sampaikan, dan sampaikan ilmu yang ada pada kita, jangan berhenti sama kita ini. Apalagi kita kan ingin jariah, ingin berjariah lewat ilmu ini. Allah. Hadis 80. Hadatsana Imran bin Maisyarah qala hadatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malikin qala, berkatalah Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati, sesungguhnya dari bagian tanda-tanda kiamat itu, an yurfa'al ilmu, jika diangkat ilmu itu. Tanda bagian-bagian tanda-tanda kiamat akan tegak, ya, akan terjadi kiamat itu. Yang pertama adalah ilmu itu akan diangkat. Dan sekarang sudah mulai soal ilmu tentang warisan ini, ya, ilmu mawaris ini, atau ilmu faraid itu sekarang susah. Saya sendiri disuruh mengajarkan tentang ilmu faraid itu tidak bisa. Mungkin bisa baca tapi tidak bisa nerangke. Dulu di kitab Belum Haram saya tinggal, katanya saya lompati dulu. Percuma tuan tak baca saja, tapi tidak bisa menerangkan. Dan sulit. Saya dan teman-teman ini sudah puluhan tahun, ya, mencari orang bagaimana bisa mengajarkan soal ilmu faraid. Yang ada itu diberi tabel saja, tabel tentang, tapi tidak bisa. Allah, ini masih sulit. Ini sudah tanda-tanda salah satunya itu, padahal ilmu faraid itu wajib. Ilmu faraid itu salah satu ilmu yang wajib, gitu ya. Akidah juga wajib, faraid itu juga wajib, ilmu yang harus dipelajari. Waya sebutal jahlu, dan akan menguatlah kebodohan. Oh, ya tampaklah, bisa jadi tampaknya. Asbudu itu kan dengan kokoh, kuat. Kebodohan menguat. Wayus robel khamr, dan akan diminum khamr, minuman yang memabukkan. Wayus harul zina, dan akan tampaklah, terang-teranganlah perzinahan. Oh, gitu. Ini kalau sudah terjadi seperti itu, tinggal kita melihat ini tanda-tanda kiamat ini muncul belum. Walaupun belum menyeluruh, sudah, ya. Bagian ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang warasatul anbiya,
paling tidak mereka itu dibunuh secara geraknya. Kayak mereka itu kayak kalau tanaman kayak dibonsai, boleh ada tapi nggak boleh besar berkembang. Di segala bentuk fitnah yang ada, difitnah macam-macam ya, supaya apa? Ulama-ulama yang lulus ini tidak bisa berdakwah. Kalau bisa dicemooh atau dijauhi oleh umat ini. Ini tanda tidak dimatikan orangnya, tapi dimatikan geraknya, lingkupnya. Coba dulu nih, ada salah satu dai yang menurut saya separuh satu ya lurus saja. Gara-gara dia menjalankan syariat Allah dan dia mampu itu dihindari. Dan anehnya orang-orang muslim ini ikut. Dia punya istri satu kan itu. Kalau dia mampu secara lahir batin dia kaya, sehat itu. Nikah lagi jadi masalah. Istri dia itu satu rumah tidak jadi masalah. Pernah jadi satu rumah tidak ada masalah. Orang lain, dan anehnya muslimin juga ini terkena, masya Allah, ikut menjauhi ya. Sampai sekarang orang kan masih ada ya. Masih hidup ini, masya Allah ya. Padahal orang-orang yang jelek-jelek saja malah disuruh sana. Ayam bakar itu istrinya 3. Tidak ada masalah apa-apa karena dia tidak berdakwah. Islam justru Islam menuai, tidak ada masalah. Tapi begitu berdakwah sudah. Jadi orang menjalankan hal itu seperti itu. Dan ya, dimatikan lingkup gerak dia dan begitu. Kemudian yang karena yang ada cuma orang bodoh, dia tanya kepada orang bodoh juga. Akhirnya dia berfatwa juga tidak berdasarkan ilmu. Bahkan mereka akan dikhawatir wa yaturuju minad dunya bi ghairi ilm. Bi ghairi iman, bi ghairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Ini luar biasa. Karena kan masya Allah nih. Bahkan di Indonesia ini yang aneh-aneh itu justru malah payu. Dulu ada ngaku nabi seorang perempuan, payu. Saat ini kita sengok buat ini. Ya itu nih meninggal ini. Meninggal itu beribadah. Alhamdulillah kalau ngaku nabi perempuan dan pengikutnya itu bukan orang bodoh-bodoh ini. Ada yang profesor, ada yang dokter, kaum pelajar, masya Allah, bukan orang bodoh di mata kita ini. Mungkin kalau dia bicara di khalayak kita ini dipercaya orang profesor ini. Tapi seperti itu. Ahmad Musadik dan pengikutnya banyak sekali lah semacam itu. Tujuan yang ada. Kalau dulu Musailamah kan sekarang nampak mana kebaikan, mana yang tidak kebaikan itu ya. Bahkan orang meninggalkan sholat itu dia dianggap biasa, tidak ngaji dianggap biasa, ada kan kewajiban meninggalkan sholat biasa, tapi tidak ikut satu termasuk adat kebiasaan bacaan Quran, tapi adat kebiasaan yang hari ini pas harinya itu pas harinya itu meskipun tidak sholat, kalau ikut itu dia akan dianggap orang baik, meskipun tidak sholat. Bahkan acaranya mau sholat maghrib yo yang masjid, isya yo masjid, acara itu teko. Pas teko dinune opo ngoten maca-maca kuwi. Akan dianggap orang baik, tapi yang ngaji, sholat jamaah, aktif, mungkin sedekahnya aktif, orang baik, tidak ikut kegiatan itu dan dianggap kegiatan kemasyarakatan dan adat itu, dia dicap ya, apik dan lain sebagainya. Padahal itu bukan menjadi syarat sebagai seorang beriman. Masya Allah, seperti itulah. Dan ini sudah mana yang tuntunan, mana yang tontonan tidak jelas sebenarnya. Dan ini wajib harus jadul. Malah dulu pernah kelompok apa itu sholat idnya itu disiin apa ngeri itu, padahal sudah telepon Allah katanya. Aneh nih, aku pengikutnya nggak kata. Ya Allah ada di telepon itu terus piye karepe. Bahasa mereka. Namanya apa? Karena dengan. Kemudian homer diminum, kalau ini sudah. Pun saniki sanggen-gen. Wis kaya wong jenengan wedangan ngeten iki lho. Kok tak nggon-nggon kaya wong wedangan sak teng cakruk teng putine pun duwe gendang-gendang. Acara napa duwe. Bahkan di satu acara nek orang nganggo niku
dianggap diolok-olok dan wah sekampungan dan sebagainya. Ya anget-anget kan gitu. Dulu pernah di tempat saya itu ada kegiatan campur sari, kemudian ada yang minum-minum, kebetulan tamu itu ambilin jadi masalah. Panggilan itu tamu bawa gitu, diambil jadi malah kami ini yang diklerok oleh warga sana, karena kebetulan ada salah satu yang punggawa dari sana itu sedulure. Nggih ngoten ning carane orang untuk kuwi lho, carane piye? Sudah bertamu di kampung kita tidak ada kegiatan itu, dia bawa seperti itu. Kan menghormati itu. Kalau sampai mengasingkan diri di Solo 3 hari kok. Lah duyak-uyak mawon. Bener tenan. Sampai tadi saya masih kelingan loh, sampai mertua saya kan sudah meninggal itu. Punya duwe ujar lah, kalau saya pulang selamat akan tidur di tempat saya sak kerasane ikut saya itu. Karena saya bawa anak istri saya, terancam saya kan durane sing ngewaki. Teman-teman sudah semua kalah posisi lah gitu ya, kalah posisi. Ya sudah. Dan itu pada saat itu bukan hanya diambil tapi dibuangi, kita buangi. Tapi us pulang tidak pernah selamat. Sing mencak-mencak itu mriki lho Pak. Seperti itu saya urip itu. Iki ditulis anti mati. Atau seperti itu saya enten. Anti mati terus piye? Anti mati nek lumpuh terus piye? Sekarang masih orangnya masih hidup. Tapi sudah lama ini, dan anak saya masih kecil, kan dua aja kecil. Istri mau ngalah daripada orang tua takut gitu ya. Mertua takut terus nyingkring bae. Digulai ya nyingkring. Ancaman-ancamannya kan luar biasa. Lha sakniki pun Masya Allah, nek menghalang-halangi ngoten niku pun alhamdulillah di tempat saya masih aman. Aman itu maksudnya kalau mau begitu jangan di sini. Anak perginya. Kemudian nampaklah perzinahan. Artinya zina itu dilakukan secara terang-terangan sekarang Masya Allah. Zina. Mungkin kita tidak lihat tapi secara nyata tapi lewat gambar. Sekarang Masya Allah. Kita bisa bayangkan. Oglangan sedina songi, rong dina napa Bang Siman. Mriki nggih. Niku mboten iso tiktokan ya to Cilosen niku. Muasal teng masjid niku buape niku sampai numpuk to niku. Kakek kados mriki ya jensen ngoten niku. Numpuk. Bayar nggih purun lho. Oh niki mboten ditarik duit kok. Cirose kula pas posisi di Solo iki. Di damel anak kula nggih status e. Damel status anu mantu kula niku masyaallah. Dibeto teng M ini buru teng mriko nunut subhanallah. Lah kula iseng mawon karena ada hubungan saudara. Anu nduk ngopo to sampai buru-buru nek nang bang HP ngopo? Anu lho De ra iso tiktokan gue lan. Masyaallah. Ngoten niku tok. Ya Allah. Sekarang seperti itu. Akan muncul kiamat kalau terjadi yang seperti itu. Yes, saya habiskan sampai satu hadis lagi. Hadis yang ke-81. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Subata an Qatadata an Anas bin Malikin qala. Berkata Anas bin Malik. La uhadditsanakum. Sungguh benar-benar aku akan menceritakan kepada kalian. Hadisan satu cerita atau sungguh benar-benar akan menghadiskan kepada kalian satu hadis yang la yuhadditsukum, yang aku tidak akan menghadiskan kepada kalian ahadun seorang pun ba'di sesudahku. Jadi akan menceritakan kepada kalian akan mengajarkan kalian pada satu hadis, akan saya bacakan satu hadis. Saya tidak akan mengajarkan membacakan hadis ini setelahku. Sampai bapak dia tidak menyampaikan lagi ke murid-muridnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik ya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, min asyratis syaati, dari sebagian tanda-tanda kiamat itu an yakillal ilmu, bahwasanya menjadi sedikitlah ilmu. Orang cari ilmu itu
susah, kemudian mencari orang berilmu itu sedikit sekarang. Wa yadharul jahl, dan akan muncullah kebodohan. Wa yadharul zina, dan akan muncul juga perzinaan di mana-mana. Perzinaan itu namanya disamarkan. PSK, selingkuh. Ini zina, ini selingkuh ini zina. Kumpul kebo, bodoh nih. Ini ku istilah. Buatan kebo diganti kumpul sapi, bukan kenal nih bahasa. Ini kumpul kebo. Ini ku jadi bahasa nih zina. Kalau ini maling dulu, kalau korupsi ini ku maling. Maling, zina. Namanya disamarkan. Wa taksurun nisa'u, dan akan menjadi banyaklah perempuan. Wah, lan iki pun. Wa yaqilar rijal, dan menjadi sedikit laki-laki. Hatta sehingga yakuna, akan menjadi li khamsina imra'atan, 50 perempuan, al-qayyimu wahidatun. Wahidun ya. Mudzakkar bukan muannas. Sehingga pembandingnya itu penegaknya satu. Jadi kalau perempuan itu perbandingannya ada perempuan 50, ini laki-lakinya satu. Oh, tidak dirayani, padahal oleh nikah ini mau papat lah teman. Jadi perbandingannya dari kiamat itu seperti itu. Karena kan menjadi rusak. Kalau yang banyak laki-laki insya Allah lebih terkontrol. Tapi kalau banyaknya perempuan, masya Allah, hancurnya negara ini karena awal-awalnya perempuan ini yang kurang baik. Bahkan mbah kita Nabi Adam alaihissalam ini sebetulnya kuat, betulnya itu kuat. Wis ora bakal latak robahadihi sajarah ini betul-betul ojo nyejak-nyejak iki wit iki. Dia memang tidak dekat, dibujuk, tidak kena, akhirnya perempuannya yang dibujuk. Ya perempuan dibujuk, ngojo-ojo sing lanang-lanang serapopo Pak Lih, Bapak Dewi lho kekalah itu ya sudah aman tolong. Karena banyak orang gagah seperti ngoten nggih, gaulat kuat, ngisi pengajian ribuan orang mungkin bisa sama istri takut. Bisa jadi seperti itu. Geletak lho itu. Mau berjuang ngoten niku nggih, pun masyaallah. Dan ibu-ibu nggih, ibu-ibu yang baik ini, perempuan yang baik ini dua saja. Seperti Khadijah atau seperti Hajar. Khadijah ini loh, dia seorang kaya, suaminya miskin. Rasulullah ini apa yang dia tawarkan? Udah, harta saya nih untuk perjuangan sabilillah. Nah, ngoten mesti ini begini. Atau enggak punya harta, belum butuh sugih kok. Waduh, perempuan ngoten nggih. Lah jadi Hajar ini loh. Ditinggal Ibrahim teng mriku, ngaten nggih, karena perintah Allah, ora ditinggali apa-apa, ora nuntut apa-apa. Dia mengatakan, apa ini perintahnya Allah Ta'ala, wahai suamiku? Iya, ini perintah Allah. Dia tegun. Pun jenengan tinggal, berjuang memberikan jenengan. Nek niki perintah Allah, yakin. Enten nopo mboten ngoten niku. Kula critane bojo kula ngoten niku mbujumen mboten cerita ngoten. Ajeng film ae cerita-cerita ngoten niku mboten. Jadi dua saja ini. Nggih, ampun malah jadi pecundang. Ajeng berjuang mereka malah dan lain sebagainya. Meskipun tadi kali ini insyaallah bagus gitu. Nah, ini bapak-bapak, ibu sekalian, intinya kita ngaji. Jangan sampai kita ini muncul kebodohan seolah-olah wong Islam pokoknya sholat itu apik, mboten wonten. Sudah baik sholat iya, tapi ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak untuk punya ilmu, artinya nggih ngoten niku. Kapan wong ngertos sami nggih, pelawak kondang nggih. Pak Kirun niku lho. Mergo mboten payu sakniki dadi dai, dadi tukang penceramah. Dan dia merasa, aku lho sing pelawak tenanan iki kalah lucune karo Mubalek lah ngoten. Mubalek malah kalah, malah menang lucune dibandingke napa niku dibandingke pelawak. Akhirnya dia jadi seperti itu. Bapak-bapak niku. Ya ada baiknya juga ya, ilmu yang disampaikan secara umum ada baik-baiknya. Ini baik-baik saja. Tapi ilmu secara khusus lewat hadis-hadis atau Al-Quran ini ya, ada ini. Saya akan mulai berpikir, wah, pemirahan belum enten kajian tafsir.
paling nek kula saged belajar mung Aisyah Tafasir Abu Bakar Az-Zazairi nggih. Ibnu Katsir akan belajar ke boten saged. Tak keliru-keliru kalau belajarin nanti. Lo berpikir dereng enten kajian tafsir, mudah-mudahan ada enten nggih. Atau mungkin dari orang lain monggo ini. Dari lain kan sama saja bisa menyatu di sini, ada Quran ada Sunnah. Pak Abu Qoli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.